Perang Diponegoro adalah perang besar yang terjadi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang Diponegoro juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa. Perang Diponegoro ini adalah salah satu pertempuran terbesar yang terjadi di Indonesia, yaitu antara Belanda dan penduduk Nusantara. Pada saat itu, pasukan dari Belanda dipimpin oleh Hendrik Marcus de Kock dan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Pada saat masa peperangan terjadi, banyak penduduk Jawa yang tewas, yaitu mencapai 200.000 jiwa. Dan dari pihak Belanda mencapai 8.000 jiwa dan serdadu pribumi sebanyak 7.000 jiwa. Berikut ini sebab-sebab umum yang membuat terjadinya perlawanan Diponegoro, antara lain sebagai berikut. 1. Timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. 2. Wilayah Kesultanan Mataram yang semakin sempit dan para raja sebagai pengusaha pribumi yang mulai kehilangan kedaulatan. 3. Belanda ikut campur dalam masalah kesultanan. 4. Sebagian dari bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton. 5. Para bangsawan juga merasa kecewa karena Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani yang mulai terjadi pada tahun 1824. 6. Kehidupan rakyat yang semakin menderita dan juga disuruh kerja paksa dan harus membayar berbagai macam pajak seperti pajak tanah, pajak jumlah pintu, pajak ternak, pajak pindah rumah, pajak pindah nama, pajak menyewa tanah. 7. Menerima jabatan dan pemasangan patok oleh Belanda untuk pembangunan jalan yang melintasi tanah yang juga makam para leluhur Pangeran Diponegoro di Tegarejo. Pemasangan ini terjadi tanpa izin dari kerajaan sehingga ditentang oleh Pangeran Diponegoro. Maka Pangeran Diponegoro mengganti patok tersebut dengan tombak, yang membuat pihak Belanda geram dan menilai Pangeran Diponegoro memberontak, sehingga berniat untuk menangkapnya. Hal tersebut tentu saja tidak diterima oleh rakyat, sehingga mereka mendeklarasikan perang terhadap Belanda. Dalam menghadapi pasukan Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengembukan tak terlihat. Dalam menghadapi taktik pihak Indonesia, maka pasukan Belanda yang saat itu dipimpin oleh de Kock menggunakan taktik benteng stelsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasainya, yang dihubungkan dengan jalan agar komunikasi dan pergerakan pasukan bergerak lancar. Sistem benteng ini membuat pasukan Diponegoro terjepit, sehingga pada tahun 1829 Kiai Mojo yang merupakan pimpinan spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan panglima utamanya Alibasa Sentot Pawidirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang, dan Pangeran Diponegoro menyerahkan diri dengan syarat sisa anggotanya laskarnya dilepaskan. Pada tahun 29 Juli 1825, Gubernur Jenderal Van der Capellen mengirimkan Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock ke Surakarta. Di Surakarta, Sunan Pakubuwono ternyata tidak memihak Diponegoro. Melalui Sunan, Belanda mendapatkan keterangan keadaan Yogyakarta. Dalam pasukan Diponegoro pun masuk seorang ulama terkenal dari desa Mojo, daerah Surakarta. Dasar keagamaan segera ditanamkan di kalangan pengikut. Perang sabil disiarkan baik di kalangan mereka yang telah berkumpul di Selarong maupun mereka yang berada di daerah-daerah pada pengulangan perang. Pasukan Diponegoro berhasil bergerak maju merebut beberapa daerah, seperti misalnya Pacitan pada tanggal 6 Agustus 1825 dan Purwodadi pada tanggal 28 Agustus 1825. Pada awal perang, kekuatan militer Belanda tidak begitu besar. Di daerah Kedut terjadi pertempuran sengit di desa Dinoyo. Di sini pasukan Diponegoro menghadapi lawan yang besar sekarang jumlahnya. Mereka terdiri dari 2.000 orang, yaitu gabungan antara pasukan Belanda dan pasukan Tumenggung dan Nuningrat. Bupati Kedut yang memihak pada Belanda, Seconegoro dan Kartonegoro, segera minta bantuan ke Selarong. Dari Selarong dikirim bantuan prajurit Bulkia.
Bulkia adalah nama salah satu kesatuan prajurit di Ponegoro yang terkenal berani. Pasukan Bulkia ini dipimpin oleh Haji Usman Alibasa dan Haji Abdul Qadir. Seconegoro memimpin barisan sayap kanan, sedangkan Kartonegoro memimpin barisan sayap kiri. Akhirnya pasukan Belanda dapat dipukul mundur dan Bupati Kedu, Tumenggung, dan Nuningrat tewas dalam pertempuran ini. Pasukan Bulkia berhasil merampas beberapa pucuk senapan dan meriam serta pelurunya. Dalam pertempuran di daerah Semarang tanggal 11 September 1825, Pangeran Serang berhadapan dengan Belanda. Untuk menumpas perlawanan rakyat ini, Jenderal de Kock mengerahkan semua kekuatan pasukan Belanda. Jenderal Van Gien yang bertugas di Bone tiba di Semarang pada awal bulan September 1825. Jenderal ini kemudian ditugaskan menumpas perlawanan Pangeran Serang di Semarang. Semarang akhirnya jatuh. Akan tetapi, Pangeran Serang berhasil meloloskan diri ke daerah Sukowati dan terus mengadakan perlawanan bersama Tumenggung Kartodirjo, Rembang, Blora, Raje Guasi atau Bojonegoro dan Sukowati. Dengan perlawanan keras akhirnya dapat dikuasai oleh Belanda. Pada pertempuran tanggal 9 Desember 1825, Madiun jatuh ke tangan Belanda sehingga Pangeran Serang bersama-sama dengan Pangeran Syukur mundur ke Yogyakarta untuk menggabungkan diri dengan pasukan Diponegoro. Perlawanan ini di berbagai daerah tersebut merupakan penghalang kekuatan untuk menyerbu markas besar Diponegoro di Serang. Belanda harus menumpas perlawanan di banyak daerah ini satu persatu. Secara tiba-tiba, Belanda melakukan serangan umum ke Selarong pada tanggal 2 Oktober 1825. Akan tetapi Selarong didapati kosong. Ternyata pasukan Diponegoro telah memindahkan markas besarnya ke Dekso, sebelah barat Laut Yogyakarta. Di markas baru ini, Diponegoro mengangkat lagi pemimpin-pemimpin pasukan yang memperkuat barisan. Peperangan terus berjalan. Gunung Kidul di bawah pimpinan Pangeran Singosari jatuh. Pangeran Singosari mundur dan bergabung dengan Syekh Dullah Kaji Muda di Imogiri. Sementara itu, pertempuran sengit yang terjadi pada tanggal 30 Juli 1826 di dekat Lengkong membawa akibat tewasnya seorang letnan Belanda dan 2 orang wali dari Sultan Hamengkubuwono V, ialah Pangeran Murdhaningrat dan Pangeran Panular. Tahun 1828, Kiai Mojo, salah satu penguasa pendukung Pangeran Diponegoro, berhasil ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Minahasa sampai wafatnya. Setahun kemudian, Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda dan bersama pasukannya dikirim ke Sumatera Barat untuk memadamkan perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Namun Sentot Prawirodirjo akhirnya ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Bengkulu sampai akhir hayat. Meskipun terus terdesak, Pangeran Diponegoro bersama para pendukung fanatiknya terus melakukan perlawanan meski pemerintah Belanda menjanjikan uang sebesar 20.000 ringgit bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya hidup atau mati. Jenderal de Kock sebagai panglima tertinggi pasukan Belanda terus berupaya membujuk Pangeran Diponegoro agar mau berunding dengan Belanda. Akhirnya Pangeran Diponegoro menerima tawaran tersebut dan perundingan dilaksanakan di Magelang tanggal 28 Maret 1830.